Lida ini seorang king gitu ya, atau anak dari kiai kayak gitu yang dari kecil sekali itu sudah dijodohkan sama yang namanya Gus Biru ini kayak gitu kan. Karena apa? Karena sudah kemudian ada perkawinan antar pesantren, bukan perkawinan dua hati. Nah ini menarik ya kan. Perkawinan pesantren bukan perkawinan dua hati kayak gitu kan. Selamat malam Sobat Muda. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Fajrul di Santai Malam Bersama yang ke-10. Nah, di episode kali ini biasa ya di awal bulan adalah waktunya Fajrul dan Fajrul gitu. Dan kita masih menunggu Mas Fajrul Falah yang lain untuk bergabung. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Belum muncul Suara- gambarnya ya, Cil ya? Hah? Belum muncul gambarnya ya? Gambarku? Gambarku. Gambarku belum muncul. Iya, muncul nggak begitu bro? Halo? Udah. Halo? Suaraku jelas nggak? Ya, masuk. Mas Oke. Fajrul, masuk. Gambarnya Gambarnya Mas Fajrul juga sangat jelas di sini. oke, siap. Alhamdulillah. Soalnya posisi saya di rumah, Mas Bro, di Tegal ini kebetulan. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk libur ya, pulang sebelum tanggal 14 mulai perkuliahan S2 gitu. Oke, berarti masih di Tala pulang sekarang ya? Ya, lagi di bala pulang. Besok udah balik lagi ke Jogja gitu. Iya, itu Tapi harus emang- bawa tes itu. Iya, tapi emang bener katamu dulu, Bro, bahwa Gimana gitu? pergi yang paling menyakitkan adalah pergi dengan membawa kerinduan, Bro. Ya, begitulah kata orang ini, ya begitulah tingkat kerinduan kan kayak gitu. Widih. Halo Mas Babi, Mas siapa ini? Mas Nafi ya? Ini ada Mas Nafi. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. oke. Senang tapi Ini- saja bro ya di Tala pulang ya. Alhamdulillah. Ini saya pakai baju Arema. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu latar di film Suhita itu di Malang. Gitu. Iya. Kalau aku hari ini pakai ini bro. Hubungan apa namanya Reganis dan Gus Biru itu di Malang, Bro. Jadi saya pakai baju Iya, ini iya. biar lebih menjiwai. Iya. Kalau aku pakai ini, pakai apa namanya baju warna biru dongker. Ini kayak Karena? birunya laut sangat dalam, ini menandakan bahwa sedalam itu kesabaran dari si Alina Sudita, Pak. Masya Allah. Jadi punya simbolis masing-masing ya. Punya simbolis masing-masing kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa tafsirkan masing-masing lah ya kayak gitu ya. Jadi Oke, pokoknya iya berarti posisi sekarang di antara kita tidak ada Gus Biru loh ya. Anda jangan pakai peci biar kelihatan kayak Gus Biru, jangan loh ya. Oke, ya jadi teman-teman alhamdulillah terima kasih yang udah bergabung pada malam hari ini. Aku Fajrul dan Fajrul pada malam hari ini akan apa namanya apa ya membedah gitu. Bukan membedah sih karena kayak apa aja gitu ya. Ya kita akan belajar dari belajar bersama dari novel Hati Suhita gitu ya, karyanya Mbak Hilma Anis gitu ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Mbak Hilma yang telah menulis cerita ini ya. Kita sangat apresiasi apalagi alumni pondok itu luar biasa gitu ya, bahwa akhirnya apa namanya ya, saya yakin sebelumnya banyak sekali gitu karya sastra yang lahir atau menceritakan tentang pondok pesantren, tapi apa namanya Hati Suhita ini juga karya yang sangat luar biasa gitu ya Mas Fajrul. Jadi nanti Betul banget. aku dan Fajrul
akan coba yaitu tadi mengulas tentang novel Hati Suhita dari sudut pandang kita masing-masing kayak gitu. Nah kebetulan pada malam hari ini Ratna Rengganis gitu. Kalau Mas Fajrul di timnya Mbak Alina Suhita kayak gitu. Saya tadi pagi bikin polling. Di polling saya kebanyakan milih tim Rengganis bro. Jadi alhamdulillah follower saya satu hati ini. Ya bukan masalah atau tidak satu hati. Memang Ratna Rengganis itu kan posisinya sebagai orang yang begitu maskulin kayak gitu ya. Jadi orang iya benar. Tapi bagi kami orang-orang yang sangat filosofis memaknai hari kayak gitu ya sukanya Alina Suhita, Pak. Gitu ya. Ini di awal-awal aja udah udah kelihatan nih percikan konflik. Oke. Mungkin gini Mas Fajrul, biar teman-teman lebih ini ya, barangkali nih ada yang belum baca gitu, atau misalkan udah baca butuh review, bisa nggak mungkin dari Mas Fajrul, habis itu nanti mungkin dari saya review sedikit tentang novel Hati Suhita ini, menceritakan tentang apa, isinya apa, dan seterusnya. Monggo Mas Fajrul. Ya. Jadi biasanya Hati Suhita itu sebenarnya satu novel yang udah banyak dibahas ya Fadrul ya di beberapa kajian-kajian kayak gitu, karena memang novel Hati Suhita ini banyak banget relate kayak gitu loh, dengan kehidupan banyak anak-anak yang dipergerakan, terus kemudian ada anak-anak yang pondok santri nyalaf kayak gitu ya, kemudian setelah itu ketemu tuh wah pengennya diaktif gerakan harus seperti ini, malah kemudian kalah dalam perjodohan kayak gitu. Itu ternyata banyak Mas Fajrul, ternyata banyak kayak gitu. Nah Hati Suhita itu sebenarnya menceritakan tentang ini, dengan kemudian plottingnya yang pertama kali dia menggunakan Alina ini untuk bercerita terlebih dahulu. Alina ini seorang anak dari kiai kayak gitu yang dari kecil sekali itu sudah dijodohkan sama yang namanya Gus Biru ini kayak gitu kan. Karena apa? Karena sudah kemudian ada perkawinan antar pesantren, bukan perkawinan dua hati. Nah ini menarik ya kan? Perkawinan pesantren bukan perkawinan dua hati kayak gitu kan. Tapi di satu sisi si Gus Biru itu orangnya kayak nakal, nyeleneh kayak gitu kan, anak kiai besar, hanya anak tunggal kayak gitu, tapi dia berproses di Yogyakarta kayak gitu kan. Kalau dari settingnya sih mobilnya di UIN Sunan Kalijaga ya. Iya. Kalau menurut anak-anak di UII seperti Gus Biru kayaknya susah dulu. Gitu ya. Apalagi di UGM ya. Apalagi di UGM kayak gitu kan. Nah si Gus Biru ini dia aktif kayak gitu di pergerakan, dia suka nulis, suka bacaan sastra, bahkan di satu titik momen dia bilang kalau dia sedang rindu ibu, dia mendengarkan lagunya Iwan Fals, membaca puisinya Zawawi Imron yang judulnya Ibu kayak gitu kan, itu udah kelihatan banget. Nah dia bagaimana pergerakannya, ketemu sama si Rengganis ini, wanita pergerakan yang ketemu sama si Gus Biru itu dalam diskusi kayak gitu kan, katanya mau ngeritik tapi kemudian jadi bibit untuk ya saling mengenal kayak gitu ya. Itu modus atau gimana kalau menurutmu? Cara ini sebenarnya ada dua tafsir ya Jul ya. Jadi pertama adalah alibinya adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk kaderisasi kayak gitu kan, secara intelektual. Satu lagi memang modus untuk mengkaderisasi secara biologis lah. Dan ini sering dialami loh di organisasi-organisasi, ya nggak? Betul sekali Mas Fajrul, makanya saya baca buku Hati Suhita ini saya kayak sendiri, karena apa yang dilakukan Gus Biru itu sama persis yang saya lakukan dulu kayak gitu. Saya lagi Fajrul dengan kamu. Tapi kan tetap menjaga profesionalitas. Ya, gitu. benar. Ya kita lebih sih kayak gitu dulu, kemudian nanti di endingnya banyak pergolakan hati karena si Hati Suhita itu sama Gus Biru sama Gus Biru itu nikah. Kemudian setelah itu Rengganis pun juga masih nyaman dengan Gus Biru. Nah, kayak gitu. Kira-kira kalau Fajrul lanjutannya gimana tuh kira-kira? Okay. Ya mungkin sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fajrul ini udah runut gitu ya. Mungkin agak menambahkan sedikit aja gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ini cinta segitiga gitu ya. Cinta segitiga gitu. Jadi
Gus Biru itu oleh orang tuanya sudah dijodohkan dengan Alina, tapi kemudian dalam prosesnya saat beliau kuliah, yang dimana penggambaran Gus Biru itu benar tadi yang dikatakan Fajrul ya, dia itu ganteng, secara fisik oke, kemudian secara pemikiran juga luar biasa, bahkan pemimpin di salah satu organisasi kayak gitu, organisasi pengkaderan. Nah, apa namanya, yang kemudian di satu momen tertentu bertemu dengan adik kelasnya atau jatuh cinta kayak gitu. Awalnya dari Gus Biru, yaitu tadi modusnya adalah apa namanya, Sepertinya sinyalku sepertinya, tapi udah lancar lagi kok ini. udah lancar ya. Oke, mohon maaf ya para pemirsa. Oke. Ya tadi ya. Jadi memang pada prosesnya saya ulangi. Pada akhirnya Gus Biru ketemu dengan Rengganis. Awalnya ya kayak gitulah, modus untuk apa namanya, bertukar pikiran, kemudian support, yang pada akhirnya menurutku ya awalnya karena Gus Biru aku yakin tertarik dulu kayak gitu. Terus kemudian baru Rengganis melihat keseriusan dari Gus Biru gitu ya. Gitu yang akhirnya dia luluh untuk kemudian suka dan mereka saling jatuh cinta kayak gitu. Dan yang saya kena banget ini latarnya di Jogja gitu, yang dimana beberapa tempat juga saya sangat familiar kayak gitu loh. Nah terus kemudian setelah itu kan ada proses ya, dalam arti apa namanya, pada akhirnya Gus Biru tidak bisa memperjuangkan cintanya, mau nggak mau dia harus patuh dengan ibunya gitu kan, Samina Watona, untuk kemudian dijodohkan dengan Alina. Nah disitulah mulai kemudian cerita-cerita apa namanya, sakit hatinya Alina, karena dari awal hari pertama pernikahan pun Gus Biru udah mengultimatum gitu, bahwa saya tuh mau nikah sama kamu ya karena dijodohin. Saya belum sebenarnya tidak atau belum jatuh cinta sama kamu kayak gitu, nggak tahu nanti. Nah disitulah kemudian diceritakan tuh proses perjuangan dari Suhita untuk kemudian mendapatkan mustika ampalnya atau hatinya Gus Biru kayak gitu ya. Dan perjuangan Gus Biru juga untuk kemudian mulai move on dari Rengganis dan kemudian mulai jatuh cinta dengan Alina, mencintai istrinya. Dan perjuangan Rengganis juga untuk kemudian mencoba move on dari Gus Biru, komunitas yang mereka dirikan bersama, yaitu komunitas ini ya, pembelajaran media untuk pesantren atau apa sih? Iya, jadi kayak komunitas pengembangan literasi pesantren kayak gitu kan. Pengembangan literasi pesantren kayak gitu, yang akhirnya kayak gitu. Intinya sebenarnya memang menurutku di sini menarik sih sebenarnya. Harusnya kalau mau adil ya kita lihat dari tiga perspektif. Jadi nggak hanya dari perspektif Alina, nggak hanya dari dari Rengganis, tapi juga Gus Biru. Tapi karena keterbatasan gitu ya, karena Instagram ini kan cuma bisa 2. Jadi malam hari ini itu review singkatnya kayak tadi teman-teman. Tapi malam hari ini kita akan coba melihat dari sisi saya, dari sisi Rengganis, Mas Fajrul dari sisi gitu ya bro. Iya betul banget. Jadi kalau yang betul sekali. Jadi sebenarnya sih saya menempatkan diri. Tapi gini bro, sebelum kita berdebat nih tentang dua karakter ini, gitu ya. Iya. Tadi reviewnya kayak gitu ya. Nah, kita akan bahas sebelum kita bahas dari dua karakter ini nih. Kalau menurutmu Mbak Hilma nulis cerita ini
Itu maksudnya apa sih kayak gitu? Kenapa kok beliau menulis cerita ini? Apa yang sebenarnya beliau ingin sampaikan gitu kepada kita para pembacanya? Ya, betul. Jadi menarik banget ya. Bagaimana kemudian kita akan membahas novel kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah baca, ada satu buku besar yang jadi patokan kami biasanya untuk mereview novel-novel kayak gitu. Itu ada bukunya yang judulnya Psikologi Sastra, itu Psikologi Sastra yang nulis namanya Albedrin Maindrop kayak gitu. Biasanya jadi buku favoritnya kita. Nah, itu pernah dibahas bahwa setiap manusia atau setiap penulis itu pasti menuliskan apa yang jadi pikirannya, apa yang jadi keyakinannya, hanya kemudian beralih wahana, awalnya pikiran menjadi tulisan kayak gitu loh. Tulisannya bisa bentuk novel, puisi dan sebagainya. Nah, setelah aku coba googling kemudian lihat yang namanya Hilma Anis ini seperti apa, ternyata kan Mbak Hilma Anis sendiri memang dari kalangan pesantren kayak gitu kan. Artinya dari kalangan pesantren yang dia juga seorang cucu dari kiai besar ahli ilmu falak kayak gitu ya, bukan Fajrul Falak loh ya. Tapi ilmu falak kayak gitu ya, ilmu falak kayak gitu. Kemudian setelah itu dia juga berproses di organisasi di UIN Sunan Kalijaga, jurusan dakwah kayak gitu kan. Nah itu sih artinya kenapa kok Hati Suhita ini bisa banyak dibaca, kemudian Hati Suhita ini banyak kenal ke banyak orang karena memang sangat relate kayak gitu dengan apa yang kita rasakan kayak gitu kan. Cerita-ceritanya kan sangat membumi ya Jrul ya. Artinya ya kita ngerasa oh ya ini memang dunia kita semuanya kayak gitu loh. Itu tapi Jul, terus suaranya kok ini ya kurang jelas, suaramu kurang jelas di tempatku. Oke, kalau kayak gini udah jelas? Halo? Bentar. Aku pakai headset juga kali ya. Kok suaranya tadi nggak ini ya? Nggak terlalu jelas ya? Suaraku jelas nggak sebenarnya? Jelas toh? Jelas banget. Coba lanjutin gimana? Ya, jadi yang tak baca itu yang namanya Mbak Hilma Anis ini kan memang dari kalangan pesantren. Tapi aku kok nangkep satu hal yang beda ya Jrul ya. Dari banyak orang. Sebenarnya di sini ada kritik terhadap pesantren. Kalau aku ya merasa bahwa ini ada kritik terhadap pesantren. Bagaimana kemudian pesantren itu kok tadi itu ini sebenarnya bukan pernikahan dua hati tapi pernikahan dua pesantren kayak gitu ya. Karena banyak banget tuh yang bilang bahwa dia sudah dijodohkan dari kecil kayak gitu kan, bahwa kemudian yang namanya Alina Suhita ini dia nanti akan meneruskan pondok pesantren Al Anwar. Kamu di sana mengabdi sama Kiai Hanan, kamu itu anak Kiai Jabar ya kan. Nah, setelah itu kamu nanti akan nikah dengan Gus Biru, nanti pesantrennya akan sama-sama besar. Itu bagiku sendiri yang mungkin tidak begitu senang dengan model-model monarki dan patriarki itu sebenarnya adalah sebuah kritik kayak gitu. Bagaimana kemudian cinta itu dinomor duakan kayak gitu. Yang diperlukan adalah bagaimana kemudian di pesantren itu bisa maju. Artinya siapa yang mau nikah, pesantrennya atau orangnya kayak gitu. Itu kalau menurutku Mbak Hilma sebenarnya nyindir banyak orang di novel ini menurutku kayak gitu, karena nyindir pesantrennya sendiri, kemudian nyindir bagi orang-orang aktivis pergerakan yang mungkin ketika demo di pertigaan revolusi UIN Sunan Kalijaga keras seperti ini, tapi ketika dia diharapkan pilihan perjodohan dia nggak bisa apa-apa kayak gitu kan. Itu juga jadi keras. Gus Biru kan bilang bahwa saya itu merasa merasa lemah gitu, maksudnya biasa teriak-teriak tentang hak asasi manusia tapi kemudian tidak bisa apa-apa terkait masalah hati kayak gitu. Iya, jadi nggak bisa perjuangkan hak gitu. Iya, mungkin istilahnya itu kalau dia mungkin merdeka dalam wacana tapi tidak merdeka dalam cinta ya Pak ya. Poin-poin itu, merdeka dalam wacana tidak merdeka dalam cinta. Oke. Terus? Iya, jadi terus habis itu ya memang kemudian Mbak Hilma Anis juga membuat ada tokoh Rengganis ini kayak gitu loh. Jadi tokoh Rengganis yang ya banyak ditemui di Matokopi Pak, kalau di Jawa. Di Matokopi. Iya. Kayak gitu ya. Jadi kita melihat banyak perempuan-perempuan yang ya sadis lah dalam wacananya, dia matang dalam pemikiran kayak gitu kan. Tapi dia juga tidak bisa merdeka juga kayak gitu dalam cinta kayak gitu kan.
Artinya semua bentuk kebebasan itu pasti ada satu hal yang sifatnya keterbatasan kayak gitu, dan dua-duanya harus imbang. Nah, perjuangan antara dua-duanya kan menarik kayak gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri dulu dari novel yang halamannya sampai 400 halaman ini, kamu merasa Mbak Hilma itu ingin menyampaikan apa sih sebenarnya? Oke, menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mas Fajrul gitu. Jadi mungkin saya menambahkan gitu ya. Yang pertama yaitu sih sebenarnya kalau saya mungkin dari sisi literasi ya, maksudnya bahwa pesantren ini juga butuh loh untuk kemudian digarap masalah literasinya kayak gitu. Kalau di situ kan ada cerita gimana caranya Gus Biru dan Rengganis dan komunitasnya untuk kemudian mendidik para santri untuk bisa bikin buletin yang bagus, yang kemudian tidak hanya dibaca oleh kalangan sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh kalangan luar pesantren dan diapresiasi kayak gitu. Nah ini mungkin juga jadi salah satu kritik juga menurutku untuk pesantren kayak gitu, literasi pesantren kayak gitu. Terus kemudian yang kedua Mbak Hilma ini benar ya tadi juga ingin sebenarnya bercerita tentang yang sering terjadi gitu di kalangan pesantren, keluarga pesantren terkait perjodohan anak-anak kiai, terkait perjodohan antar dua pesantren, terkait cerita-cerita kisah cinta para Gus dan Ning kayak gitu yang sering terjadi kayak gitu. Tapi yang pengen aku yang aku tangkap juga selain itu bahwa Mbak Hilma ini juga pengen menyampaikan gitu bahwa Gus-Gus itu juga nggak selamanya harus ada di Menara Gading kok kayak gitu. Oh iya. Bisa untuk kemudian turun ke jalan. Ini ada komen nih dari Mbak Sarah. Mbak Sarah itu teman-teman pergerakan di Jogja juga, ya. Halo. Jadi Mbak Sarah, halo. Ini yang namanya Mbak Sarah itu dia juga aktivis perempuan juga di Jogja kayak gitu kan. Jadi ini jarang terjadi ketika Rengganis dan Alina ditelanjangi kaum Gus Biru. Iya. Ya Mbak Sarah mungkin bisa menyampaikan perspektif dari Mbak Sarah gimana ini terkait novel Hati Suhita. Kalau saya tadi sih Jurul, jadi menambahkan tadi aku kedengaran sampai dengan ini nggak bahwa yaitu para Gus juga menurutku harusnya dengan segala privilege yang dia miliki gitu ya, baik keilmuan, nasab, materi dan lain sebagainya, dia juga bisa untuk kemudian ya mungkin kenapa ya ini malam minggunya kayaknya ini ya, kayaknya gara-gara ya tadi itu mungkin banyak pendukung Gus Biru yang protes nih, kok cuma Alina sama Rengganis saja yang dibahas gitu. Jadi ada yang ganggu nih gitu. Tapi lanjut ya tadi. Itu sih Mbak yang menurutku pengen Mbak Hilma disampaikan gitu. Yang itu benar banget sih Jurul, soal Gus yang kemudian dia juga terkungkung dengan kegusannya kayak gitu. Ya namanya Gus juga tetap manusia kok kayak gitu. Artinya yang juga pengen kemudian punya wacana lain selain pesantren kayak gitu loh. Apalagi kemudian dia di dalam novel itu kan yang namanya Gus Biru benar-benar benar-benar independen ya Jurul ya. Dari kecil nggak mau kemudian diarahkan ke Timur Tengah dan sebagainya, kan dia tidak mau kayak gitu kan, nggak mau ke Timur Tengah dan sebagainya. Akhirnya dia di UIN Jogja, setelah itu dia bikin penulisan sendiri, penerbitan sendiri, kemudian bikin kafe kayak gitu kan. Udah kayak gitu khas banget tuh, khas anak pergerakan banget tuh kalau kayak gitu. Pokoknya kalau bikin kafe terus penerbitan, setelah itu dia kafe penerbitan kayak gitu. Akhirnya dalam acara itu seperti kayak gitu. Oke.
Iya. Oke, mantap mantap. Terus kalau kita berbicara tentang karakter nih, karakter kan malam hari ini Hmm. kita sudah menyepakati Girul bahwa eh, kita kita berbeda nih. Saya berada di tim Rengganis nih. Kalau Mas Fajrul ini ada di apa namanya tim Mbak Alina Suhita gitu. Apa yang membuatmu kok menjadi tim Mbak Alina gitu? Apa yang Menarik apa bro. apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang kamu ingin petik gitu dari Mbak Uh, Alina. Oke. ya ya bro. Jadi tim-tim Alina ya. Ini saya udah dapat satu pendukung nih masuk di ini Oh namanya iya. Siska nih. Ini Alina Waduh. udah jelas nih untuk persepsi kayak gitu ya. Itu malah ada yang nanya ada tim Mas Arya nggak? Waduh. Mas Arya, Sah, Mas mohon Agus. maaf, ada hanya pendukung. Ada di novel itu Mas saya cuma figuran, nggak usah dibahas. Lanjut tadi gimana? Kenapa aku pilih tim Alina? Karena ada satu filosofi Jawa yang di sini menurutku Mbak Hilma itu belum menuliskan. Ada satu filosofi Jawa namanya wani ngalah luhur wekasane. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi salah satu filosofi yang paling dalam banget kalau diperes kayak gitu ya, filosofi Jawa kayak gitu ada kayak gini, memang kita harus berani ngalah kayak gitu kan, karena apa, karena di suatu saat nanti pasti itu akan menjadi hal yang sangat luhur kayak gitu loh. Nah itu kan terbukti dong sama Mbak siapa namanya Alina Suhita kan, dia kemudian mendefinisikan diri sebagai orang yang apa namanya Bambang Ekalaya, saya ingat banget tuh, jadi dia ngomong bahwa saya adalah seorang Ekalaya kayak gitu kan, orang yang kemudian dipatahkan, dia ingin dibunuh tapi dia tetap ibu jarinya ya kan, yang ibu jarinya juga yang ibu jarinya iya disuruh diputus biar ya ahli panah ini hanya Arjuna lah ya. Iya betul sekali, jadi dia merasa bahwa dia orang yang mencoba dibunuh tapi dia memilih untuk tetap hidup, katanya kayak gitu Pak. Itu aku nangkepnya kayak gitu. Jadi dalam kearifan saya dari dengan kesabarannya kayak gitu kan, dengan kesabarannya dia mampu untuk kemudian merendahkan egonya sendiri untuk memuaskan Umi dan abahnya Gus Biru, kemudian dia patuh terhadap apa yang disampaikan oleh bapak ibunya untuk merawat Gus Biru, Umi-nya, pesantrennya kayak gitu kan. Dia mendapatkan pergolakan hati, harus tetap sabar menjadi istri, dan tidak semua orang bisa 7 bulan tidak disentuh sama suaminya Pak. Bayangkan satu kamar loh ya. Ya tapi yang lebih hebat itu Gus Biru, 7 bulan dalam posisi halal dia nggak ngapa-ngapain, itu lebih hebat kalau menurutku. Iya benar. Karena tadi kalau kata Gus Biru biar dia dapat apa dulu? Aku lupa. Istilahnya itu kayak ya dia harusnya tidak mau melukai seseorang, tidak mau Intinya kalau misalkan mau ini ya benar-benar ini ya udah gitu ya. Betul banget. Jadi kayak gitu. Makanya kenapa kok kemudian di novelnya ini kan, ini gambarnya seperti biru laut kayak gitu kan. Novelnya biru laut karena apa ya? Karena itu sebenarnya kalau menurutku ya membahas tentang kedalaman hati Alina Suhita. Jadi kesabarannya itu membuahkan pengabsah wangsa, ini juga menarik di kata-kata Mbak Dirbadia. Jadi pengabsah wangsanya si Gus Biru ya jelas tetap anak pesantren, namanya itu kodratnya anak pesantren gitu, kayak gitu kan. Ya Rengganis ini kalau mungkin masuk lambe turah ya dia mungkin dikira sebagai pelapor kayak gitu. Kenapa dia berani ngecat si Gus Biru, telepon-teleponannya apa? Berarti dia tidak pandai menempatkan diri, Mas Fajrul kayak gitu. Waduh, nggak gitu dong, nggak gitu. Saya nggak terima kalau asumsinya kayak gitu. Terus gimana kalau kenapa kamu milih Rengganis bro? Gini, mungkin pertama diawali dari kata kebetulan pas baca buku ini saya sedang patah hati gitu. Jadi relate gitu ya, dan hampir mungkin kisahnya hampir sama lah ya. Tapi pada akhirnya saya ingin berbicara kenapa saya memilih berada di tim Rengganis gitu ya. Karena menurut saya ya
yang kemudian pada endingnya ini tidak mendapatkan cintanya, itu kan Rengganis gitu. Jadi menurutku dalam kisah ini ya Mbak Rengganis, walaupun dia bisa bangkit dengan kemudian pada akhirnya S2 di Belanda, beasiswa, yang paling sakit tuh Rengganis kayak gitu. Nah, yang padahal gimana ya, kalau misalkan aku lihat Rengganis itu dia perempuan yang maskulin banget gitu ya, seorang perempuan yang sangat luar biasa lah gitu, cantik, pinter, terus kemudian aktivis, penulis, pokoknya luar biasa lah kayak gitu. Dan kalau menurut saya sih saya tadi nggak tepat ya kalau misalkan saya nggak sepakat kalau misalkan Mas Fajrul bilang Mbak Rengganis ini Assalamualaikum. Ya Jul, jadi kamu sebenarnya tidak Halo? setuju karena apa? Tidak Halo, setuju. Udah nyambung. Halo, udah masuk lagi. Ya, Mas Fajrul, sudah masuk? Oke. Tadi saya kamu yang gangguan ya? Iya. Jadi kamu mohon maaf, nggak setuju dengan statement apa Jul sebenarnya Jul? Karena Anda tersakiti, ya kan? Enggak, tadi saya nggak setuju dengan statement bahwa kamu bilang bahwa Rengganis ini tidak bisa menempatkan diri gitu. Udah tahu Gus Biru itu nikah, udah punya istri, tapi kemudian ketika Gus Biru coba ngontak itu dia menerima kayak gitu. Kamu harus nyalainnya Gus Biru lah. Enggak gini karena Rengganis ini kan dia gimana ya? Mungkin karena dia adik tingkat, terus kemudian juga perempuan kayak gitu. Jadi dan kebetulan masih dalam satu komunitas yang sama gitu ya, yang tadi literasi untuk pesantren. Kalau misalkan ada ketua komunitasnya kayak gitu, dia ngontak, kan mungkin bisa jadi husnuzonnya adalah wah mau bahas proker nih kayak gitu. Kan jadi dan kemudian ngangkat ya sah-sah aja kayak gitu. Urusan kemudian Gus Biru yang kemudian masih mencoba untuk ngirimin kata-kata manis, mengirimin puisi. Harusnya yang disalahin Gus Biru lah kayak gitu. Enggak tuh. Tapi Anda tadi bilangnya apa? Model-model proker, berarti selama ini Anda menggunakan itu ya ternyata. Banyak proker. Enggak. Organisatoris ya. Kalau idealis nanti tak bawain buku-bukunya Pram, kita bahas lah. Biasanya kayak gitu mainnya. Iya kan tuh. Saya modelnya kayak gini dulu. Kalau kamu tadi bilang nyalain Gus Biru juga enggak. Aku jadi ingat kalimat asli Jiwa Tejo. Jadi kita itu tidak bisa memilih kita cinta dengan siapa, karena itu takdir dong. Tapi kita juga bisa memilih dengan siapa kita akan bercinta atau menikah. Artinya apa? Sebenarnya kan sih, kalau misalnya aku bisa gereng sama orang, misalnya sama siapa sih skala misalnya disebutkan, aku seneng sama Tika gitu kan, wah. Iya. Aku misalnya kayak Mas Gereng itu seneng kayak gitu ya. Iya. Nah,
Tapi setelah itu saya tahu bahwa kemudian saya juga sudah berkomitmen dengan orang lain, kan otomatis saya bisa memilih dong untuk kemudian tidak mencintai si Siska ini misalnya. Ya jadi si Rengganis pun juga ada kontribusi kesalahan dong. Ini menarik menghakimi Rengganis, seneng banget aku. Wah, nggak bisa kayak gitu bro, karena gimana ya, di salah satu cerita itu sebenarnya ya Rengganis di situ juga menyampaikan gitu loh, bahwa dia itu mencoba mengingatkan gitu loh, maksudnya kayak ini Mbak Alina apa namanya, kalau nggak salah ya, ini mohon nanti barangkali kamu atau teman-teman yang hadir bisa ngoreksi kalau misalkan salah. Kalau nggak salah itu apa namanya, Mbak Rengganis itu sempat ngingetin Gus Biru bahwa apa namanya, Gus Biru tuh udah ada Alina loh kayak gitu, kok yo masih ngontak kayak gitu, kok yo masih mencoba untuk minta ketemu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Rengganis tuh baik bro, cuma ya itu tadi, kalau misalkan dia nggak ngangkat kayak gitu kan, telepon dari Gus Biru itu senior gitu kan, kemudian masih dalam satu komunitas yang sama, jadi nggak jadi harusnya Gus Biru yang tahu diri lah. Mari kita menghakimi Gus Biru. Sebenarnya itu ya Jero ya, sebenarnya itu endingnya memang kita harus menyalahkan Gus Biru dengan ketidaktegasannya sebagai seorang laki. 7 bulan bro, 7 bulan. Iya. 7 bulan loh, gak ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi FBI nih, saya move on 8 bulan. Mungkin 9 bulan. Gimana? Saya iya. bisa move on 9 bulan. Bisa move on 9 bulan. 9 bulan. Itu kan Gus Biru 7 bulan. Kalau saya beda lagi Mas Fajrul. Gimana? Saya adalah harus bisa move on sebelum putus. Nah ini yang harus teman-teman semuanya. Iya. Ya. Ini katanya nih, karena dia nih independen. Halo Mas Fajrul. Halo. Ya, halo. Sudah terhubung kembali? Ya, sorry. Mohon maaf teman-teman, ini saya lagi di rumah jadi kadang koneksi ini ya Allah, maaf. Gimana? Tadi sampai mana kita ya? Itu sampai ini nih, aku notice banget si Mbak Diah Ratna. Ini kayaknya Diah RTNA menyapa Fajrul nih, RTNA pasti Ratna ya. Pasti dia dukung si Rengganis gitu. Gara-gara ada kesempatan. Iya, dia tuh tim Rengganis dia emang. Walah Mbak Diah Ratna harus banyak baca dulu ya. Nanti saya tak bujuk biar masuk tim saya kan. Ya benar. Oke. Ya itu yang menarik dari Sugita itu apa namanya, kekuatan diri dari si Sugita itu adalah kesabarannya itu.
kayak gitu loh. Itu yang membuat saya begitu kagum sebenarnya sama si tokoh yang Alina Suhita ini kayak gitu kan. Bahkan ya di satu kalimatnya aku notice banget dulu. Jadi ketika ada seseorang yang melemahkanmu, disitulah kamu akan merasa sadar kekuatanmu. Di mana kan kalau aduh di halaman-halaman depan itu masih si Alina. Jadi tapi ketika... Alina tuh sempat tergoda untuk kemudian mau minta cerai dari Gus Biru dan mengharap itu nggak sih Mas siapa tuh ya Kang Dharma dulu satu Kang Dharma gimana tuh? Ya itulah ya, nah inilah salah satu contoh pokoknya si Alina Suhita. Jadi walaupun dia itu memang ada sedikit rasa nyaman terhadap si Kang Dharma ini, katakanlah dia itu wah aku lebih merasa dihargai. Nah konteksnya kan di situ kan, aku merasa dihargai oleh si Kang Dharma ini, tapi dia tetap memilih untuk menundukkan kedua bola matanya ke bawah dan tidak menerima apapun dari Kang Dharma. Artinya dia sampai ke ranah tergoda saja, tidak sampai melakukan kayak gitu. Gus Biru main-main jadi ya, maksudnya apa ini sih Setina Ustin kita lagi nggak mau Gus Biru itu ini jahat, dia nggak pelintang jadi orang nggak laki. Iya. Makanya kita nggak ada yang milik Gus Biru nih di sini, kita tim Suhita atau Rengganis aja. Tapi kalau menurutmu apakah si Rengganis itu layak untuk mendapatkan biru sebenarnya? Kalau menurutmu lah, di luar endingnya pasti Nina ya. Iya. Harusnya ini harusnya tuh dibikin lanjutannya loh. Jadi Gus Biru nanti memilih menyusul ke Belanda kayak gitu. Terus Alina, saya mau diapain Alinanya Pak? Kan 4 boleh Pak. Iya. Betul, kalau enggak. Tapi gini, yang pengen aku sampaikan lagi ya, bahwa yang menarik dari Rengganis ini adalah menurutku gini, dia itu juga tegar banget bro. Dia itu tegar banget. Kenapa? Karena dia kan sempet tuh pengen sebenarnya ketika Gus Biru nikah, dia benar-benar pergi dari kehidupannya Gus Biru untuk keluar dari komunitasnya itu. Nah, tapi kemudian apa yang dia lakukan gitu? Yang dia lakukan adalah mencoba untuk menuntaskan amanahnya. Wah, luar biasa nih. Menuntaskan amanahnya di komunitas yang dia dirikan bersama Gus Biru, yaitu tetap datang di kegiatan untuk pelatihan jurnalistik pesantren, walaupun di tengah kesibukannya dia di kegiatan barunya kayak gitu kan, dan kemudian berani bertemu dengan Gus Biru untuk menyampaikan salam perpisahan waktu di Malang di kedai apa tuh sama es krim kalau nggak salah. Menurutku itu harus diapresiasi loh. Berani menuntaskan amanah dan berani untuk ketemu Gus Biru lagi setelah Gus Biru nikah gitu ya, untuk kemudian menyampaikan salam perpisahan di tengah hati yang masih sakit. Itu sebuah hal yang perlu diapresiasi bro, beneran. Iya benar. Katakanlah nggak mudah. Ada keberanian nggak Jul ya, ada keberanian dari yang namanya guys menyelesaikan masalahnya. Dan ini malah relate ini bisa kita pelajari bahwa ketika misalnya kita punya masalah ya kita selesaikan, walaupun masalah itu ya katakanlah sangat besar kayak gitu kan, apalagi itu masalah rasa kayak gitu kan. Tapi menariknya dari si hati, aku sedikit mengapresiasi lah, sedikit aja loh ya, nggak banyak kalau ke Rengganis. jadi sedikit mengapresiasi bahwa kayak gini Jurul, terkadang kita semuanya itu menghadapi masalah pikiran tapi menanggapinya dengan rasa. Nah misalnya ketika misalnya Ratna Rengganis kayak gitu kan, si Ratna Rengganis ini dia kan berkutat dengan rasa kayak gitu kan, cinta dan sebagainya, tapi dia bisa menyelesaikan dengan cara pikir. Ya itu jadi kedewasaan. Sebenarnya Rengganis pun juga dewasa lah ya, walaupun tetap ada kesalahannya dia pasti. Karena memang tugas saya di sini untuk mencari kesalahannya Rengganis kayak gitu. Jadi tapi ada bagusnya Rengganis itu menyelesaikan dengan sangat dewasa dan kemudian menyelesaikan
semua anak yang berpotensi mempertemukan dia dengan si Gus Biru kayak gitu kan. Artinya kita kan kadang-kadang itu kayak gitu loh, punya sebuah masalah. Menurutku masalah itu bisa diselesaikan secara objektifnya, artinya dengan pikirannya dia. Nah, kata Garis melakukan itu, perasaan rasa yang diselesaikan dengan objektivitas jadinya seperti itu. Akhirnya dia kemudian malang buana ke Belanda kayak gitu kan. Dan kemudian setelah itu entah seperti apa jadinya kayak gitu. Nah, sekarang tak balik dulu. Menurut kamu apa hebatnya Alina Suhita? Widih. Waduh, ini serangan balik ya. Habis muji terus kemudian lawannya disuruh muji gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, yang bisa diambil dari Mbak Alina itu, yang pertama benar sih, tadi aku sebenarnya sepakat banget di masalah kesabaran ya. Terus kemudian tirakat gitu. Dalam arti ziarah ya kan? Benar banget. Terus kemudian ketemu dengan kakeknya kayak gitu, minta saran dan lain sebagainya, walaupun dan itu salah satu laku tirakat yang kemudian menurutku diperjuangkan oleh Alina untuk kemudian bisa mendapatkan hati dari Gus Biru kayak gitu. Terus dengan kemudian menurutku dengan dia bertahan, dengan dia tetap ngajar di pondok, dengan dia tetap ngurusi pondok, bakti ke mertuanya, menurutku itu juga laku tirakat loh yang kemudian dilaksanakan oleh Suhita. Gitu sih. Jadi yang aku apresiasi itu dari Suhita, kesabaran dan laku tirakat yang luar biasa kayak gitu. Iya, itulah yang membuat saya tertarik pada Suhita. Walaupun sebenarnya aku masih ngerasa bahwa menurutku ya Jul ya, kalau boleh sedikit mengkritik Mbak Hilma Ani, kita tidak disuguhkan bagaimana gambaran sosok yang jelas, sosok wajah ya, sosok wajah seperti apa sih Suhita itu. Katakanlah kalau misalnya di beberapa novel yang aku baca itu sampai mendetailkan wajahnya seperti ini, bibirnya seperti ini, matanya seperti ini, bentuk badannya seperti apa. Karena apa? Itu akan sangat membantu kita untuk mengimajinasikan waktu itu seperti ini loh, kayak gitu kan. Dia hanya kemudian sangat tipis kayak gitu membahas kayak gitu kan. Nah, satu lagi Zul yang aku tapi gini Zul, ini kan udah masuk gimana? Ini udah masuk ke menit ke 45 dan mungkin kita rasa kan? Iya. Mungkin ini bisa nanya nih ke teman-teman yang masih bergabung ini ya. Maksudnya ada nggak mungkin yang pengen disampaikan atau ada nggak yang pengen di-sharing kayak gitu dari cerita yang mungkin kita udah dari novel ini kayak gitu. Apa yang mungkin tadi ya masalah efek kayak gitu dari efek pembaca. Jadi teman-teman setelah baca novel Suhita ini, apa yang kemudian bisa dipelajari? Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau sharing kayak gitu. Sebelum nanti aku dan Fajrul mencoba juga untuk merefleksikan kayak gitu. Menurut pembaca, menurut kita berdua ini apa sih yang bisa direfleksikan, apa sih yang bisa nilai-nilai yang bisa diteladani kayak gitu. Apalagi disinkronkan dengan keadaan sekarang ini kayak gitu. Jadi silakan teman-teman kalau ada katakanlah pendapat ketidaksukaan dengan Alina Suhita, silakan dituliskan, apa pelajarannya dituliskan, tapi tolong arahnya ke Rengganis aja. Apaan sih? Oke. Jadi tulisin aja apa yang teman-teman dapatkan atau kemudian apa yang teman rasakan kayak gitu ya. Kayak Mbak. Nih, aku pengen bacain salah satu ini ya. Puisi gitu. Yang ini kayaknya mungkin puisinya siapa ya? Kayaknya nggak tahu ini puisinya Mbak Hilma Ani sendiri atau bukan. Ini penggalan puisinya Jalaluddin Rumi ya. Jalaluddin Rumi salah satu tokoh yang saya kagumi juga tulisan-tulisannya atau karya-karya beliau kayak gitu.
Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak kutemukan penolakan. Aku memilih untuk mencintaimu dalam kesendirian, karena dalam kesendirian tak ada yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih untuk mengagumimu dari kejauhan, karena jarak melindungimu dari luka. Aku memilih untuk mengecupmu dalam angin, karena angin lebih lembut dari bibirku. Dan aku memilih untuk memelukmu dalam mimpi, karena dalam mimpi kau tak akan pernah berakhir. Luar biasa, bro. Itu puisinya orang putus asa. Iya. Terus sempat dibalas sama Gus Biru tuh gini, walaupun ini juga kayaknya nggak sempat disampaikan sih, hanya ditulis doang yang kemudian diselipkan di novel Jejak Langkah. Jejak Langkahnya Jejak Langkah itu siapa? Mas Pram ya? Mas Pramudia Ananta. Pramudia Ananta, oke. Gus Biru nulis kayak gini. Andai aku bisa melumpuhkan ingatan, mungkin juga akan kuhardik kenangan, agar ia tidak terus berkelindan menghalangi. Mantap banget ya. Iya itu. Tapi ada yang lebih puitik. Itu kan puisinya antara si Gus Biru sama puisinya si Rengganis. Iya. Bagiku Alina Suhita adalah puisi, Pak. Luar biasa. Dengan lakunya. Coba Alina Suhita ini kemudian benar-benar menjadi telaga. Puisi itu kan puisi itu entah kata-katanya bagus, entah kata-katanya jelek, entah ada pisuh-pisuan atau kata-kata indah, itu tetap namanya puisi. Nah, Alina Suhita itu menjadi puisi karena entah itu jelek, entah itu baik, dilakoni semuanya, dia tampung semuanya. Karena dia mikul dhuwur, karena dia mikul dhuwur mendem jeruk kayak gitu. Nah, ini ada dari Yulfani ini. Yulfani dari teman-teman dari Pergerakan Semarang juga. Iya. Kita cerita Rengganis sering banget terjadi di kalangan senior dan kader. Nah, Pak Yulfani sepakat banget. Iya. Itu yang harus kita pelajari, bahwa harus ada objektivitas. Kalau di kami ya, karena kan settingnya memang Mbak Arina kan sahabat kayak gitu ya. Saya nggak begitu senang. Itu Mbak Yulfani jangan-jangan curhat gitu. Ya dia curhat, saya tahu dia itu curhat. Curhat ya. Jangan. Si Yulfani. Iya, jadi saya nggak begitu pengen banyak hubungan intens sama sesama kader ketika itu, karena ujungnya cuma jadi sahabat aja Jul, kalau di tempat saya Jul. Kalau saya main kan masih agak enak, banyak kanda dan sebagainya, jadi kanda itu lebih romantis lagi. Kalau kita cuma jadi sahabat, iya kita cuma jadi sahabat aja, jadi memang nggak cocok seperti sama Rengganis itu nggak cocok. Dia cocok jadi sahabat, tidak kayak gitu ya. Oke. Gini Mas Fajrul, mungkin ini karena udah menit ke 52 gitu ya tadi ya. Oke. Ada nggak yang pengen direfleksikan dari cerita ini gitu? Mungkin kaitannya relate dengan keadaan sekarang gitu ya. Karena menurutku ketiga tokoh ini ada di masa pernah di titik terendahnya dia gitu. Baik Gus Biru, baik Alina Suhita maupun Rengganis. Tapi kemudian mereka bisa. Mohon maaf tadi kok tiba-tiba keluar gitu ya. Jadi kita ingin coba lanjutkan pesan tadi, refleksi kayak gitu ya sama Mas Fajrul yang belum sempat disampaikan. Halo bro.
Kok bisa Halo, halo, halo. kok bisa selesai sendiri ya? Saya nggak mencet apa-apa loh. Iya, makanya itu kayak Ini tahu-tahu aku 50. apa namanya? Kayaknya sih ada yang ini deh, ada yang sirik ini jangan-jangan nih. Entah tim Iya, ini siapa yang kemudian mencoba mengkaburkan ini biar dari tadi kayak kan gangguan di akhir mau di ending atau jangan-jangan bukan sirik ya, lebih ke nggak ikhlas kalau misalkan kita akhiri obrolan pada malam hari ini. Jadi kayak ya, lanjut ayo kayak gitu. Tapi iya, gara-gara tapi gimana? gara-gara kita kebanyakan ngerasain itu biru kayak gitu, kualat kita sebenarnya. Gitu ya. Nggak mungkin Gus Biru, mohon maaf. Tapi memang harus diakhiri sih karena memang ya aku apa namanya aku habis ini ada agenda lagi, mungkin Fajrul juga sama kayak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya yang tadi ingin kita sampaikan sebenarnya tetap harus kita lanjutkan gitu. Apa bro, kalau tadi ya aku ulangi pertanyaannya, refleksi menurutmu dari cerita Hati Suhita ini atau novel Hati Suhita ini? Kalau aku ya dulu apa yang kemudian hikmah yang atau amanat yang bisa kita dapatkan kayak gitu di novel ini ya, satu kata memang ketiganya itu sama dalam perjuangannya masing-masing kayak gitu. Artinya si Arina Suhita itu berjuang untuk tetap teguh dalam prinsipnya, kepesantrenannya, tradisinya, akhlaknya. Kemudian Rengganis juga teguh untuk kemudian mengejar cita-citanya, kayak gitu kan. Kemudian dia juga berjuang untuk lepas dari Gus Biru. Aku rasa juga Gus Biru itu sedang berjuang untuk menerima Arina Suhita, kayak gitu, menerima Arina Suhita dan berjuang untuk lepas dari Rata Rengganis, kayak gitu. Nah, effort perjuangan inilah yang harus kita contoh semua teman-teman. Perjuangan dalam kita berkarir, perjuangan dalam kita itu mengejar cinta kita misalnya kayak gitu kan, atau kemudian perjuangan dengan apapun halnya, perjuangan itu harus tetap ada kayak gitu, effort untuk berjuangnya tetap ada untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan tipe-tipenya ini. Misalnya nih, caranya Arina Suhita itu kan lebih kepada dia bersabar kayak gitu kan, artinya dia mengorbankan dirinya sendiri. Cara berjuang Arina Suhita seperti itu. Cara berjuangnya Ratna Rengganis adalah berjuang untuk keilmuannya, berjuang untuk lepas kayak gitu kan, dia lebih ngotot kayak gitu. Nah, Gus Biru di tengah-tengahnya berjuang untuk melepaskan dan berjuang untuk menerima, dan ini yang harus kita pelajari bersama. Kita bisa refleksikan bersama tentang effort perjuangan ini semuanya, atau juga kemudian di endingnya semuanya akan mendapatkan kebahagiaannya masing-masing dari perjuangannya kayak gitu. Kalau kamu gimana Jero? Kira-kira apa hikmahnya yang bisa kita dapat nih? Curang nih, udah diborong semua kesimpulannya. Ya mungkin aku meriletkan dengan kondisi sekarang gitu ya. Ya memang aku sepakat banget dengan Fajrul, dengan diriku sendiri. bahwa apa namanya, intinya adalah itu ya. Satu poinnya adalah ketiga tokoh tadi itu berhasil bangkit dari kemudian titik terendahnya mereka dengan caranya masing-masing. Tadi kalau Fajrul menyampaikan Suhita dengan kesabaran, dengan lakunya, dengan akhlaknya kayak gitu kan, tirakatnya. Kemudian Rengganis dengan kemudian keilmuannya yang kemudian dia berhasil untuk move on dengan elegan lah, kalau aku bilang move on dengan elegan kayak gitu. Karena memang susah ya ketika kita masih ada di satu tempat, apalagi komunitas yang sama, untuk kemudian move on dari seseorang kayak gitu. Nggak mau kita harus memilih pergi, dan perginya Rengganis ini sangat elegan bro. Lanjut S2, dapat beasiswa ke Belanda, luar biasa. Makanya ini buat Mas Zaki Arobi juga, Mas Zaki Arobi yang hari ini, Mas Zaki Arobi ini salah satu mentor saya, Mas Fajrul. Hari ini baru sampai di Belanda, sampai di Belanda gitu. Jadi Mas Zaki, saya titip salam buat Mbak Rengganis, Mas Zaki kalau ketemu di jalan. Dan begitu juga dengan Gus Biru tadi ya, dia juga kemudian belajar untuk mengikhlaskan Rengganis dan kemudian menerima Alina selaku istri sahnya.
kayak gitu. Dan yang tak apresiasi dari Gus Biru itu selain masalah keikhlasan dan penerimaan tadi itu bro, yang apa namanya, dia itu apa namanya memulai kisah dengan Alina itu apa namanya, setelah dia tuntaskan apa namanya tuntaskan masa lalunya dengan Rengganis, dan kemudian mencintai Alina, baru kemudian mereka apa namanya memulai kisah kayak gitu. Aku yang tak apresiasi dari Gus Biru salah satunya. Nah, kalau kita relatekan di keadaan sekarang gitu ya, kalau menurutku nih, ini kan lagi COVID ya kan. COVID itu udah dari, kalau di Indonesia sendiri awal Maret gitu kan. Ini udah sekitar 7 bulan masih terjadi masih ada, bahkan terjadi terus kenaikan kasus di beberapa tempat. Vaksin baru diuji cobakan, itu pun belum tentu kemudian efektif kayak gitu kan. Itu tadi, penyakitnya masih ada, vaksinnya belum ditemukan, obatnya juga masih jadi penelitian kayak gitu kan. Dan Indonesia diprediksi akan resesi kayak gitu kan. Dan kalau kita bicara masyarakat di bawah, saya juga mengalami karena saya juga pelaku UMKM bro, jualan kopi ya kan. Ya yang bisa kita menurutku ambil teladan adalah bahwa percayalah teman-teman, di masa yang sulit ini gitu kan, apapun problemnya kayak gitu kan, entah problem masalah ekonomi, entah problem masalah kerinduan, karena aku yakin mungkin ya di sini itu ada yang kemudian belum beruntung bisa pulang gitu ke kampung halamannya untuk bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan adiknya. Bahkan ada salah satu dokter ya, dokter Sheila, itu dia selama pandemi nggak pulang bro, padahal dia punya anak kecil gitu. Dan dia memilih nggak pulang kayak gitu karena dia merasa bahwa dirinya apa namanya resiko tinggi kayak gitu kan, kemudian bisa menyebarkan itu ke keluarga atau lingkungan sekitar. Itu tadi dan kemudian barangkali ada yang kemudian habis di PHK, kehilangan pekerjaan atau menunda karir karena memang kondisinya seperti ini, masih fresh graduate, masih kesulitan untuk kemudian mencari pekerjaan di tengah pandemi. Pelaku UMKM yang masih berjuang untuk kemudian memasarkan produk-produknya, menurut saya percayalah bahwa apa namanya, di masa sulit ini kita bisa melewatinya bersama-sama kayak gitu, bahwa apa namanya kita bisa menemukan titik balik kayak gitu ya, untuk kemudian bisa apa namanya meraih kemenangan lah, bisa bangkit kembali kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menurutku ya ada dua hal sih, yaitu kolaborasi atau gotong royong dan empati. Yang poin 2 ini mungkin jadi salah satu hal juga, dalam arti gimana ya, empati ini kan hubungannya dengan apa namanya dengan rasa kayak gitu ya, bahwa ya kalau misalkan kita ada di apa namanya lingkup teman-teman yang mungkin kurang beruntung, dia belum bisa pulang ke daerahnya, yo kok ojo sering-sering posting apa namanya pas kegiatan di rumah gitu-gitu. Atau kemudian ada yang kesulitan ekonomi, cara empatinya kita ya berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki kita. Kalau misalkan lihat teman-temannya lagi berjuang gitu kan, jualan UMKM ya inilah kasih apa namanya itu tadi, sisihkan uang untuk kemudian juga beli produk-produknya mereka kayak gitu. Karena bagaimanapun ya yang di bawah ini harus apa jual beli, transaksi ekonomi harus terus berjalan kayak gitu. Dan saling menyemangati satu sama lain. Mungkin itu sih Mas Fajrul kalau menurut saya. Barangkali ada tambahan untuk kayak titik-titik kata kuncinya memang ada di perjuangan kayak gitu ya, tinggal kemudian dikontekstualisasikan.
Oke. Oke, Itu Mas Fajrul matur nuwun untuk teman-teman yang bulan depan ya. dari awal bergabung gitu ya, dan bahkan rela untuk kemudian bergabung di sesi kedua ini, matur nuwun sekali gitu ya. Mungkin nanti bisa tulis di komentar untuk selanjutnya kita akan bahas apa. Tapi yang pasti insya Allah gitu ya Mas Fajrul, karena alhamdulillah, karena ini juga sebenarnya refreshing kita juga ya bro. Iya, memang jadi tujuannya Karena buat refreshing ya. kita berdua nih kan kebetulan suka sastra gitu, suka buku. Jadi sebenarnya ini kita malah yang berterima kasih karena kita lagi refreshing, kemudian ada yang kemudian mau bergabung kayak gitu. Ya, gitu ya. Iya. Seperti akhir-akhir dari refreshing kayak gitu, dan insya Allah nanti setiap awal bulan dulu ya. Nah, nanti teman-teman kalau apa dan sebagainya lah bisa masuk ke kolom komentar atau kemudian nanti ya kita bikin survei kayak gitu. Nah ini ada juga nih Gus Mirza Iqbal, dia mau ke Australia itu, tapi dia kayaknya nggak bakal jadi biru kayaknya. Ya Mirza ini nggak bakal jadi biru. Jadi pengganti dari cowok itu Mirza Iqbal. Oke. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa live-nya dari tempatmu aja bro. Nanti kamu yang live dulu, baru nanti aku yang bergabung. Tapi insya Allah bulan depan bahas apa kita? Mungkin bisa jadi yang itu. Jadi kalau nggak nggak ada halangan kayak gitu kan, kalau kita akan mau novelnya Ahmad Tohari ya teman-teman semuanya, bisa Sarah dan sebagainya teman-teman yang ada di sini. Insya Allah Ahmad Tohari yang judulnya Kubah kayak gitu. Aku pernah. Kubah itu kalau tidak salah, kalau nggak salah antara periode entah tahun 83 atau 87 kayak gitu, itu ditulis Ahmad Tohari yang membahas tentang bagaimana orang yang tertuduh PKI untuk pulang kayak gitu, untuk pulang ke daerahnya masing-masing kayak gitu ya. Itu ceritanya di situ. Nah, itu relate banget sama G30S PKI. Jadi kita akan melihat sudut pandang dari orang yang tertuduh kayak gitu. Sama ini kita melihat orang wahid PKI dari luar kayak gitu sih. Siap. Insya Allah di bulan depan. Oke, mungkin itu Mas Fajrul. Marilah kita mengakhiri dengan berdoa semoga Indonesia bisa semoga corona segera berlalu, pandemi ini segera berlalu, ya bisa dengan ditemukan vaksinnya dan obatnya kayak gitu, dan semoga kita bisa sama-sama bangkit kembali kayak gitu. Oke, itu marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Oke, terima kasih Mas Fajrul. Sampai jumpa di bulan depan. Sukses, sehat selalu. Selalu Fajrul ya, sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.